Halo semuanya, kami dari STIMIK Karisma Makassar, jurusan Teknik Informatika. Perkenalkan, nama saya Olivia Kusuma dan teman kelompok saya yang bernama Natasha De dan Rex Roal Wikarsa. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan materi tentang logika proposisional dan penghubung logika. Mari kita simak dengan baik ya. Apa itu proposisi? Proposisi adalah istilah yang digunakan untuk kalimat pernyataan yang memiliki arti penuh dan utuh. Hal ini berarti suatu kalimat harus dapat dipercaya, disangsikan, disangkal, atau dibuktikan benar tidaknya. Singkatnya, proposisi adalah pernyataan mengenai hal-hal yang dapat dinilai benar atau salah. Dilihat dari kompleksitasnya, proposisi terdiri dari dua, yaitu proposisi atomik dan proposisi majemuk. Proposisi atomik adalah proposisi yang tidak dapat dipecah-pecah menjadi beberapa proposisi lagi. Sedangkan proposisi majemuk adalah proposisi yang terdiri dari beberapa proposisi atomik. Contoh yang pertama, jika lapar maka saya harus makan. Contoh yang kedua, Jack makan atau mandi. Dan masih banyak contoh lainnya lagi. Dalam menggabungkan proposisi atomik menjadi sebuah proposisi majemuk, diperlukan sebuah kata penghubung atau perangkai kalimat, seperti dan, atau, bukan, jika maka, dan jika dan hanya jika. Simbol yang digunakan dalam logika informatika seperti pada tabel berikut ini. Selanjutnya, tabel kebenaran dan penghubung logika. Tabel kebenaran adalah tabel nilai yang mendefinisikan nilai kebenaran keseluruhan kalimat berdasarkan nilai kebenaran masing-masing kalimat penyusunnya. Negasi. Negasi suatu pernyataan P adalah pernyataan baru yang bernilai salah jika P benar dan bernilai benar jika P bernilai salah. Notasi negasi P adalah negasi P. Misal, P adalah X lebih kecil dari 3. Negasinya adalah yang pertama, tidaklah benar X lebih kecil dari 3. Yang kedua, X tidak lebih kecil dari 3. Yang ketiga, X lebih besar atau sama dengan 3. Pada tabel di samping, kita dapat mengetahui bahwa pernyataan P memiliki nilai true, maka negasi P-nya akan bernilai false. Pernyataan P bernilai false, maka negasi P-nya akan bernilai true. Selanjutnya, konjungsi. Konjungsi adalah suatu pernyataan majemuk yang menggunakan penghubung dan. Contohnya, pernyataan Adi berikut, Anto makan gorengan dan minum kopi. Dapat disimpulkan bahwa suatu konjungsi P konjungsi Q akan bernilai benar hanya jika komponen-komponennya yaitu P maupun Q keduanya bernilai benar. Selain itu, nilai kebenaran akan bernilai salah sebagaimana ditunjukkan pada tabel kebenaran berikut. Pada tabel kebenaran berikut, P konjungsi Q akan bernilai benar apabila kedua pernyataan P dan Q bernilai benar. Sedangkan P konjungsi Q akan bernilai salah apabila pernyataan P dan Q salah satunya memiliki nilai salah atau keduanya memiliki nilai salah. Selanjutnya, disjungsi. Disjungsi adalah pernyataan majemuk yang menggunakan penghubung atau. Contohnya, pernyataan Adi berikut, Anto makan gorengan atau minum kopi. Dapat disimpulkan bahwa suatu disjungsi P disjungsi Q akan bernilai salah hanya jika komponen-komponennya yaitu baik P maupun Q keduanya bernilai salah. Selain itu, akan bernilai benar sebagaimana ditunjukkan pada tabel kebenaran berikut. Pada tabel kebenaran ini, kita dapat melihat bahwa P disjungsi Q dapat bernilai benar apabila kedua pernyataan bernilai benar atau salah satu dari pernyataan bernilai benar. Tetapi, P disjungsi Q akan bernilai salah apabila kedua pernyataan bernilai salah. Selanjutnya, implikasi. Misalkan ada dua pernyataan P dan Q yang sering menjadi perhatian para ilmuwan maupun matematikawan adalah menunjukkan atau membuktikan bahwa jika P bernilai benar akan mengakibatkan Q bernilai benar juga. Jika P maka Q. Sehingga didapatkan suatu pernyataan majemuk yang disebut dengan implikasi, pernyataan bersyarat, kondisional, atau hypothetical dengan notasi implikasi seperti ini. P implikasi Q.
Contohnya, jika ngantuk maka Adi tidur. Dalam hal ini dimisalkan, P itu ngantuk, Q itu Adi tidur. Dengan demikian, jelaslah bahwa implikasi P implikasi Q hanya akan bernilai salah untuk kasus di mana P bernilai benar namun Q-nya bernilai salah. Selain itu, implikasi P implikasi Q akan bernilai benar seperti ditunjukkan tabel kebenaran berikut. Pada tabel kebenaran berikut, P implikasi Q akan bernilai benar apabila pernyataan P dan Q sama-sama bernilai benar atau sama-sama bernilai salah, ataupun pernyataan P bernilai salah dan Q bernilai benar. Sedangkan P implikasi Q akan bernilai salah apabila pernyataan P bernilai benar dan pernyataan Q bernilai salah. Ada beberapa cara membaca notasi implikasi. Yang pertama yaitu jika P maka Q. Yang kedua, jika P, Q. Yang ketiga, Q jika P. Yang keempat, P mengakibatkan Q. Yang kelima, P hanya jika Q. Yang keenam, Q bila mana P. Yang ketujuh, P adalah syarat cukup untuk Q. Atau yang terakhir yaitu Q adalah syarat perlu untuk P. Pada contoh kali ini, kami akan membahas bagaimana cara menjawab soal implikasi dengan beberapa cara baca. Kita misalkan P, Andi belajar dengan aplikasi Ruang Guru, dan Q, Andi dapat belajar di mana saja. Yang pertama, jika P maka Q. Jika Andi belajar dengan aplikasi Ruang Guru, maka Andi dapat belajar di mana saja. Yang kedua, jika P, Q. Jika Andi belajar dengan aplikasi Ruang Guru, Andi dapat belajar di mana saja. Yang ketiga, Q jika P. Andi dapat belajar di mana saja jika Andi belajar dengan aplikasi Ruang Guru. Yang keempat, P hanya jika Q. Andi belajar dengan aplikasi Ruang Guru hanya jika Andi dapat belajar di mana saja. Yang kelima, Q bila mana P. Andi dapat belajar di mana saja bila mana Andi belajar dengan aplikasi Ruang Guru. Selanjutnya, biimplikasi. Biimplikasi atau bikondisional adalah pernyataan majemuk dari dua pernyataan P dan Q yang dinotasikan dengan P biimplikasi Q yang bernilai sama dengan P implikasi Q dan Q implikasi P sehingga dapat dibaca P jika dan hanya jika Q atau P bila dan hanya bila Q. Tabel kebenaran dari P biimplikasi Q adalah P biimplikasi Q akan bernilai benar apabila pernyataan P dan pernyataan Q sama-sama bernilai benar atau sama-sama bernilai salah. Sedangkan P biimplikasi Q akan bernilai salah apabila pernyataan P dan pernyataan Q memiliki salah satu nilai yang salah. Selanjutnya saya akan membahas mengenai ingkaran atau negasi suatu pernyataan. Pertama, negasi suatu konjungsi. Contohnya pernyataan Adi berikut. Anto makan gorengan dan minum kopi. Negasi dari Anto makan gorengan dan minum kopi adalah suatu pernyataan majemuk lain yang salah satu komponennya merupakan negasi dari komponen pernyataan awalnya. Dengan demikian, negasinya adalah Anto tidak makan gorengan atau tidak minum kopi. Sebagaimana ditunjukkan pada tabel kebenaran berikut. Dapat dilihat bahwa P konjungsi Q jika dinegasikan menjadi negasi P disjungsi negasi Q. Kedua, negasi suatu disjungsi. Contohnya pernyataan Adi berikut. Anto makan gorengan atau minum kopi. Negasinya adalah Anto tidak makan gorengan dan tidak minum kopi, sebagaimana ditunjukkan pada tabel kebenaran berikut. Dapat dilihat bahwa P disjungsi Q jika dinegasikan menjadi negasi P konjungsi negasi Q. Ketiga, negasi suatu implikasi. Perhatikan pernyataan berikut yang merupakan suatu implikasi. Jika ngantuk maka Doni tidur. Negasi dari implikasi di atas adalah Doni ngantuk akan tetapi Doni tidak tidur. Sehingga negasi dalam kurung P, implikasi Q tutup kurung ekuivalen P konjungsi negasi Q. Seperti ditunjukkan pada tabel kebenaran berikut ini. Dapat dilihat bahwa jika P implikasi Q,
dinegasikan akan menjadi P konjungsi negasi Q. Demikian penjelasan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaklumi. Sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat. Jangan lupa pencet tombol like dan subscribe.